Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dalam kondisi sehat dan Anda semua mudah-mudahan di sana juga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini saya bisa memberikan video PPT ya, LUM kepada para mahasiswa baik di kelas A, kelas E, ataupun kelas C. Nah, pada judul kali ini saya namai Studi Komparatif Makna Pendidikan dan Ta'lim dalam Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, nanti kalau Anda mencari tema ya dan judulnya itu kalau semestinya harus lebih spesifik ya. Jangan sesuai dengan tema yang sudah saya berikan. Tema itu luas, tapi kalau judul saya minta lebih spesifik. Nanti pembahasannya juga spesifik. Jadi judul itu yang sempit, namun pembahasannya luas. Bukan judul yang luas, tapi pembahasannya sempit. Nah, itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Saat Anda nanti menulis suatu makalah, menulis skripsi atau apapun, usahakan meskipun judulnya sempit tapi bahasanya luas, itu lebih baik daripada judulnya gede, luas gitu ya, tapi bahasanya sempit. Oke, itu penekanan ya dari saya dalam nanti mahasiswa membuat makalah. Jangan meniru tema yang terlalu besar yang saya sampaikan. Kayak seandainya tema tentang tujuan pendidikan dalam Quran surat apa gitu ya. Misalnya surat Adz-Dzariyat ya, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nah, itu langsung lebih spesifiknya. Jadi tujuan pendidikan adalah sebagai ibadah ya. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat misalnya kayak gitu. Oke, tidak lama-lama saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada 12 slide ya. Saya harus efisien dalam penyampaiannya agar tidak lebih dari 15 menit. Di mana 12 slide itu yang pertama ada judul ini, terus kemudian yang A latar belakang masalah, kemudian B rumusan masalah, C ini pengertian studi komparatif, makna pendidikan dan ta'lim dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, yang D terakhir analisis studi komparatif. Nah, bagian-bagian A, B, C, D ini sebenarnya skemanya tidak sesuai dengan apa yang ada di makalah. Tapi dalam penyampaian presentasi bisa disingkat lebih efisien dengan begitu. Meskipun nanti yang untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, bab 2 ada pengertian dan pembahasan lebih spesifik ya, dan yang bab 3 pendahuluan. Namun di sini saya sampaikan presentasinya lebih efektif memakai ABCD tadi. Oke, yang A, latar belakang masalah. Nah, saya sampaikan kepada para mahasiswa bahwa kalau membuat latar belakang masalah mestinya ada konsep idealitas dan konsep realitas. Jangan Anda sebatas mengantarkan saja ya, meskipun itu sah-sah saja dalam penulisan makalah, namun saya membiasakan kepada mahasiswa agar menulis antara idealitas dan realitas, perbenturan lah, das Sein dan das Sollen. Nah, itu yang biasanya disampaikan di nanti Anda deskripsi dan karya-karya tulis yang lainnya. Oke, lanjut di bagian teoritis ideal bahwa makna pendidikan ini dalam literatur bahasa Arab banyak menggunakan kata tarbiyah, ta'lim, ta'dib, tazkiyah, tahdib, tadris, dan sebagainya. Nah, kata-kata tersebut itu
ini membuat pengayaan ya, dalam makna pendidikan. Nah, sebenarnya ini yang mana sih? Nah, itu ya yang sehingga makna pendidikan perlu dicari ketepatan maknanya. Nah, kemudian permasalahan di realitas bahwa penggunaan kata pendidikan itu lebih umum. Di Kementerian Pendidikan itu namanya pendidikan. Nah, beda dengan taklim. Taklim itu kalau di Indonesia kita lebih mengenal sebagai suatu lembaga pengajian. Biasanya pengajian taklim, ibu-ibu, pengajian taklim, bapak-bapak. Nah, itu ya. Di dalam realitas juga, nama-nama kitab misalnya ya, Al-Zarnuji itu menulis Ta'limul Muta'alim. Terus kemudian di kitabnya Mbah Hashim As'ari itu juga menulis ada Adabul Alim wal Muta'alim. Kata taklim dipakai terus. Nah, kemudian di literatur Indonesia ini adalah salah satu penulis namanya Jedros, itu pendidik ya di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Itu penulis ini mengajar atau mendidik. Sekolah itu mengajar atau mendidik. Nah, nanti derivasi dalam bahasa Indonesia ada kata mengajar, ada kata mendidik. Nah, ini nanti yang melatar belakangi secara realitas ya. Lalu tentang luas dan sempitnya cakupan makna pendidikan ya dalam literatur ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Hal itulah yang menyebabkan kadang pemaknaan kata pendidikan, kata pengajaran, pembelajaran, belajar, nah itu berbeda-beda semua. Dulu Kementerian Agama itu, Kementerian Pendidikan menamakannya bukan pendidikan Kementerian Menteri Pendidikan, ada tulisan pengajaran. Terus kemudian ada Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya. Nah, ini hal-hal yang sekiranya perlu dipertimbangkan sebagai masalah-masalah. Nah, disinilah nanti penulisnya mestinya akan mengerucutkan permasalahan itu, bagaimana mencari perbandingan makna pendidikan dan ta'lim dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, saya kira meskipun nggak saya tulis di situ, itu mengantarkannya bahwa tulisan ini hendak mencari perbandingan makna pendidikan dan ta'lim dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Oke, saya lanjut. Nah, rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana pengertian studi komparatif? Itu pakai A. Komparatif. Makna pendidikan dan ta'lim dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Yang nomor dua, bagaimana analisis studi komparatif makna pendidikan dan ta'lim dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, yang C ini adalah jawaban dari rumusan masalah pertama tentang pengertian studi komparatif makna pendidikan dan ta'lim dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Pertama, studi komparatif ini. Nah, di sini memang saya tidak menampilkan banyak ya. Slide nanti malah lama. Studi komparatif, studi itu kajian, telaah ya. Komparatif itu adalah perbandingan. Jadi bagaimana menelaah perbandingan. Nah, secara bahasa kayak gitu. Terus makna pendidikan itu banyak ya. Mulai dari tokoh pendidikan Islam, tokoh pendidikan dari Barat, dari Indonesia, John Dewey, Jedros. Ya. Kalau John Dewey itu dari Amerika Serikat sana, tentang bahwa pendidikan itu dimaknai sebagai suatu paradigma pragmatisnya, pengalaman yang tidak sesuai dengan pengalaman manusia tidak usah dipelajari. Pendidikan itu lebih ke pragmatis, nilai guna, pragmatis itu nilai guna. Kalau nggak ada gunanya ngapain dipelajari, ngapain diajarkan, dididikkan.
Kalau JITROS tadi yang saya sudah sebutkan, bahwa di sana nanti ada penjelasan bahwa pendidikan itu ya lebih ke afektifnya, meskipun mencakup semua dari afektif, ranah afektif, ranah kognitif, ranah psikomotorik. Makanya tadi di bukunya sekolah itu sebenarnya mau mengajar atau mendidik. JITROS ke sana. Nah, JITROS di sana menyimpulkan sekolah itu ya mengajar, bukan mendidik. Terus kemudian Undang-Undang Sisdiknas yang nomor 20 tahun 2003 juga menjelaskan tentang makna pendidikan. Nah, di belakang akan lebih diperjelas lagi tentang makna pendidikan. Makna ta'lim. Nah, Abdul Fattah Jalal ini salah satu tokoh pendidikan Islam. Banyak di tokoh pendidikan Islam. Nanti Anda temui di ilmu pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam. Kayak kemarin itu saya sebutkan ada Abdurrahman An-Nahlawi, ada yang terkenal dengan pendidikan anak Abdur siapa itu namanya, Nasih Ulwan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau di pengertian ta'lim menurut Abdul Fattah Jalal itu proses pemberian pengetahuan. Lalu yang tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ini maksudnya memberi penjelasan terhadap ayat yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 31 di surat Al-Baqarah. Nah, sehingga kalau dirangkum satu persatu dari 4 hal tadi, maksud dari frasa tersebut bahwa penulis hendak melakukan kajian bagaimana perbandingan arti dari kata pendidikan dan arti kata taklim menurut tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, itu yang perlu diperjelas di sini, bahwa penulis harus menjelaskan dari pengertian itu, sehingga batasan-batasan pengertian itu akan memperjelas kepada pembaca bahwa yang dimaui penulis itu adalah ini. Nah, itu yang saya maksudkan, agar Anda semua nanti pas saat menulis makalah ada pengertian atau definisi. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, benar. Nah, ini yang tentang analisis, yang bagian inti dari sini ya. Nah, analisis studi komparatif antara, ini karena judulnya panjang tidak saya tulis, yang jelas di sini adalah analisis studi komparatif antara makna pendidikan dan makna taklim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, ada 5 hal yang dibahas di sana. Landasan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 31, mufradat kata kunci, ini kata kuncinya ya, yang harus dicari. Kata kunci nanti bisa asli katanya atau dalam asbabun nuzulnya atau dalam konteks ayatnya. Nah, asbabun nuzul itu konteks ayat. Nanti kalau seandainya ayatnya kayaknya sebenarnya nggak mencirikan dari landasan yang dikaji deh. Tapi biasa jadi dalam konteks ayat itu turun ya. Lingkup ayat itu turun bagaimana. Nah, itu bisa mendukung untuk landasan kajian materinya. Jadi nomor 2 mufradat, kata kunci dan terjemahan. Terus nomor 3 adalah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nomor 4 teori pendidikan yang berkaitan dengan makna pendidikan. Dan yang kelima analisis studi komparatif makna pendidikan dan taklim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Oke, saya lanjutkan nomor 1. Bahwa
ini ayatnya. Nah, ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 31, ayatnya, landasan ayatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i in kuntum shadiqin. Nah, di sini kata kuncinya adalah 'allama. Nah, kata wa 'allama itulah yang menjadikan landasan makna pendidikan dan ta'lim tadi. Kalau terjemahnya, dan dia mengerjakan kepada Adam, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, inilah yang pertama di landasan, kedua kata kunci mufradat, terutama yang saya sampaikan, yang ingin saya kendaki mahasiswa bisa menyebutkan kata kunci. Kata apa sih yang bisa untuk mendasari judul di atasnya? Oh, ada alama. Meskipun nanti kalau Anda membuat mufradat kayak misalnya asma, ini artinya apa? Nama-nama. Kalau malaikat sudah mudah ya, nggak usah dikasih. Yang sekiranya unik, yang sekiranya susah yang nggak familiar lah. Itu dijadikan sebagai makna mufradat atau kata kunci. Satu aja nggak apa-apa. Yang penting kata kuncinya itu ketemu. Terus kemudian, nah, tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ya. Nah, dalam kajian tafsir ini bisa kita mencari tafsir banyak. Nah, kalau di sini keterbatasan waktu, cukup saya ambil dari tafsir Kemenak saja. Nah, misalnya saya tulis di situ kan agar tidak lupa. Anda semua nanti mencantumkan perpaduan tafsir. Tafsir lokal Jawa Pegon kayak Al-Ibris, tafsir nasional atau kontemporer yang baru-baru saat ini Al-Misbah, terus Ibnu Katsir yang dari Timur Tengah klasik, atau mungkin tafsir dari Andalusia ya At-Tabari ya. Nah, itu yang mungkin bisa mewarnai ya. Nah, keterbatasan waktu ya, saya pakai tafsir Kemenak ya. Nah, tafsir yang Al-Baqarah ayat 31 tadi, sebelum itu ada kata alama tadi sebagai kata kunci, bahwa alama ini derivasinya banyak dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 105 kali ya, kata alama itu dengan derivasinya. Nah, 13 dengan rincian 5 kali terulang dengan menggunakan bentuk alama. Nah, 13 ya derivasinya nih. Alama, ilman, ulama, alimta, alimtum. Nah, kemudian juga ada yang menemukan kata allamakum. Nah, inilah yang dalam kajian semantiknya, kalau itu ada salah satu tokoh orang non muslim ya dari Jepang ya, membahas tentang semantiknya, itu susah ya. Perlu beberapa waktu ya, untuk mengkaji tentang hal demikian. Kemudian bahwa ciri yang lain karakteristik dari surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah. Di surat ini di ayat ini tidak ada asbab nuzulnya. Nah, di tafsir Kemenak di sana dijelaskan bahwa Nabi Adam dipersiapkan sebagai khalifah di bumi. Nah, pengajaran Allah SWT langsung kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma. Nah, itulah penjelasan tafsirnya ya, pengajaran Allah langsung kepada Nabi Adam. Nabi Adam langsung mengetahui nama-nama benda yang di depannya.
Dibandingkan dengan malaikat, ya lebih tahu Nabi Adam. Nah, kemudian Nabi Adam menjadi, ya, dengan pengajaran Allah pada Nabi Adam, menjadi lebih tahu banyak nama-nama benda di hadapannya. Nah, inilah penjelasan bahwa proses pembelajaran Allah kepada manusia antara Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi slide-slide berikutnya bahwa ini saya tampilkan bahwa sebenarnya makna ta'lim, ya, yang kecocokan dengan ayat yang lainnya itu ada di surat Al-Alaq, ya, dan surat Ar-Rahman. Nah, tadi di surat Al-Baqarah 31 ada kata 'allama juga di surat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ma lam ya'lam, apa yang tidak manusia ketahui. Jadi Allah mengajarkan kepada manusia 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ lebih ke kognitif. Makanya yang tadi di surat Al-Baqarah juga 31 lebih kognitif. Nah, kemudian di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia ini dalam artian afektifnya. Karena Al-Qur'an itu menyentuh hati. Dari situlah sebenarnya nanti penjelasannya banyak. Yang ini di sini adalah afektif. 'Allamahul bayan. Nah, inilah menyentuh dari sisi psikomotorik. Mungkin bisa jadi penjelasan berpidato, bagaimana keterampilan ngomong. Nah, kemudian ke teori pendidikan, tentang makna pendidikan. Sebagaimana juga saya sebutkan di bahasan tentang makna pendidikan tadi, bahwa kata pendidikan ini dalam bahasa Indonesia ada pendidikan, pengajaran, pembelajaran, belajar. Sebagai insan tarbiyah, ya, insan pendidikan harus tahu makna pendidikan, pengajaran, pembelajaran, dan belajar. Nah, silakan nanti Anda cari apa bedanya dan persamaannya. Nah, sedikit saya ulas bahwa pendidikan dengan pengajaran lebih luas maknanya pendidikan daripada pengajaran. Jadi kalau orang melakukan pengajaran, berarti dia bagian dari orang yang telah melakukan pendidikan. Jadi yang semakin luas makna pendidikan daripada pengajaran. Nah, di mana? Nah, silakan. Nah, saya langsung ke slide bagian makna pendidikan dalam pengertian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di sana menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian. Nah, ini sisi afektif, kecerdasan. Nah, ini kecerdasan ini kognitif, akhlak mulia. Akhlak mulia ini dari sisi afektif serta keterampilan psikomotorik. Ya, jadi ketiga ranah itu yang ada dalam definisi ini. Yang diperlukan dirinya, diri peserta didiknya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini nanti kita komparatif makna ini dengan ta'lim dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, inilah yang kelima. Tadi di sini yang keempat, yang kelima. Studi komparatif pendidikan dan taklim
Quran surat Al-Baqarah 31. Itu tafsir ya. Nah, setelah di sini ada tahapan kognitif. Kognitif itu intelijen ya, akalnya, analisis materi. Saya meminta kepada mahasiswa di bagian nomor 5 ini ada analisis mestinya yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dulu itu. Ada komparatif, ada komparatif itu ya, ada relevansi, ada dekonstruksi, ada rekonstruksi. Nah, disitulah yang poin nomor 5 ini dalam pembuatan makalah. Tidak, jadi pembuatan makalah itu ada analisisnya. Tidak asal mengutip sana sini terus kemudian dibiarkan, harus dianalisis. Nah, di pendidikan, selama tadi yang disampaikan bahwa makna pendidikan itu adalah hampir ke semua lembaga menuliskan pendidikan. Nah, namun di taklim hanya lembaga pengajian taklim. Terus kemudian terkandung makna selain mengajarkan dalam pendidikan ya, terkandung makna selain mengajarkan. Yang belum tahu, namun terdapat akhlak moral transfer of value. Nah, ini yang tidak ada di taklim. Taklim lebih nanti ke taklim dalam pengertian surat Al-Baqarah 31 ini loh. Nah, kalau di taklim itu transfer of knowledge-nya. Nah, kemudian di pendidikan ini dominan afektif, namun mencakup juga kognitif dan psikomotorik. Nah, yang di taklim itu dominan ranah kognitif, otak, kecerdasan, intelligence. Sebentar, ini perlu saya benahi tulisannya. Nah, sampai di sini saya kira sedikit banyak mudah-mudahan ada gambaran bagi yang akan membuat makalah ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas di WA group atau di kelasnya. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ada konsepnya Anda membuat makalah, dan nanti saya minta pemateri pertama sampai berikutnya terakhir ya, membuat PPT dan voice note-nya kayak gini. Jadi makalah PPT di share ke WA group atau di V-Class di bagian tugas. Nanti saya buat tugas itu. Sampai di sini akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.